Bab 3. Keyakinan. Memvisualisasikan dan percaya pada pencapaian hasrat. Langkah kedua menjadi kaya. Keyakinan adalah kimia utama pikiran. Ketika keyakinan dicampur dengan getaran ide, alam bawah sadar akan langsung menangkap getaran tersebut dan menerjemahkannya menjadi wujud spiritual serta mentransmisikannya menjadi kecerdasan tak terbatas seperti doa. Emosi keyakinan, cinta, dan seks adalah yang paling kuat di antara semua emosi positif lainnya. Ketika dicampur, ketiganya akan menciptakan efek mewarnai getaran ide dengan cara sedemikian rupa sehingga getaran tersebut langsung mencapai alam bawah sadar, di mana getaran tersebut diubah menjadi wujud spiritualnya, satu-satunya bentuk yang merangsang respon dari kecerdasan tak terbatas. Cinta dan keyakinan bersifat psikis, berhubungan dengan sisi spiritual manusia. Seks murni biologis dan hanya berhubungan dengan fisik. Campuran atau penyatuan ketiga emosi ini menghasilkan efek membuka jalur komunikasi langsung antara yang terbatas, pikiran manusia, dan kecerdasan tak terbatas. Cara mengembangkan keyakinan. Keyakinan sebagai autosugesti adalah kondisi pikiran yang dapat dirangsang atau diciptakan lewat afirmasi atau perintah terus-menerus kepada alam bawah sadar lewat asas autosugesti. Sebagai gambaran, anggap tujuan Anda mungkin membaca buku ini. Tujuannya adalah secara alami memperoleh kemampuan mentransmutasikan dorongan pikiran tak berwujud bernama hasrat menjadi wujud fisiknya uang. Dengan mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan pada bab 3 tentang autosugesti dan bab 11 tentang pikiran bawah sadar, Anda dapat meyakinkan alam bawah sadar Anda bahwa Anda percaya Anda akan menerima apa yang Anda minta dan akan bertindak atas dasar keyakinan tersebut yang diantarkan kembali kepada Anda dalam bentuk keyakinan yang diikuti dengan rencana pasti untuk memperoleh apa yang Anda hasratkan. Metode yang seseorang gunakan untuk menumbuhkan keyakinan, jika keyakinan seperti itu belum ada sama sekali, sangat sulit diuraikan, bahkan sama sulitnya dengan menjelaskan warna merah kepada seseorang yang buta yang belum pernah melihat warna dan tidak memiliki acuan apapun yang dapat Anda gunakan untuk menjelaskan hal tersebut. Keyakinan adalah kondisi pikiran yang dapat Anda kembangkan ketika Anda siap setelah Anda menguasai ke-13 asas. Pengulangan afirmasi perintah kepada alam bawah sadar Anda adalah satu-satunya metode pengembangan emosi keyakinan secara bebas. Mungkin artinya dapat diperjelas lewat penjelasan-penjelasan tentang mengapa orang menjadi penjahat. Menurut seorang kriminolog terkenal, ketika orang pertama kali berhubungan dengan kejahatan, mereka akan menentangnya. Jika mereka tetap berhubungan dengan kejahatan selama beberapa waktu, mereka akan terbiasa dan tidak terjadi apa-apa. Jika mereka tetap berhubungan dengan kejahatan cukup lama, mereka akan merengkuhnya dan menjadi terpengaruh olehnya. Ini sama dengan pendapat bahwa suatu dorongan pikiran yang terus-menerus diteruskan ke alam bawah sadar akhirnya akan diterima dan ditindaklanjuti oleh pikiran bawah sadar tersebut dengan cara terpraktis yang tersedia. Terkait ini, pikirkan kembali pernyataan bahwa semua pikiran yang diberi emosi, diberi perasaan, dan dicampur dengan keyakinan
akan mulai menerjemahkan diri menjadi wujud atau tampilan fisik semua pikiran tersebut. Emosi atau porsi perasaan pikiran adalah faktor-faktor yang memberi pikiran-pikiran tersebut vitalitas, kehidupan, dan tindakan. Perasaan yakin, cinta, dan seks ketika dicampur dengan dorongan pikiran apapun akan memberi dorongan pikiran tersebut aksi yang lebih hebat daripada jika ketiga emosi ini bekerja sendiri-sendiri. Bukan hanya dorongan pikiran yang dicampur dengan keyakinan, dorongan-dorongan pikiran lain yang dicampur dengan salah satu emosi positif tersebut atau salah satu emosi negatif akan mencapai dan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Dari pernyataan tersebut, Anda akan mengetahui bahwa pikiran bawah sadar akan berubah menjadi wujud fisik, sebuah dorongan pikiran yang bersifat negatif atau destruktif. Sama dengan yang dilakukan pikiran bawah sadar terhadap dorongan pikiran yang sifatnya positif atau konstruktif. Ini menjelaskan banyak fenomena aneh yang dialami jutaan orang, sering disebut kesialan atau nasib buruk. Ada jutaan orang yang percaya diri mereka dikutuk kehidupan, miskin atau gagal karena kekuatan aneh yang mereka percayai tidak dapat mereka kendalikan. Mereka adalah pencipta nasib buruk mereka sendiri, karena keyakinan negatif ini yang diambil oleh pikiran bawah sadar dan diterjemahkan ke dalam realitas fisik. Ini saat yang tepat untuk mengatakan kepada Anda bahwa Anda dapat mengambil manfaat dengan mengantarkannya ke pikiran bawah sadar Anda, hasrat apapun yang Anda ingin terjemahkan ke dalam wujud fisik atau uang, dalam suasana penuh harap atau keyakinan bahwa perubahan tersebut akan benar-benar terjadi. Kepercayaan atau keyakinan Anda adalah elemen yang menentukan tindakan pikiran bawah sadar Anda. Tidak ada yang dapat mencegah Anda berbohong kepada pikiran bawah sadar Anda ketika Anda memberinya instruksi-instruksi lewat autosugesti, seperti saya membohongi pikiran bawah sadar anak laki-laki saya. Untuk membuat kebohongan lebih realistis, bertindaklah semau Anda. Jika Anda sudah menguasai materi yang Anda tuntut, ketika Anda memanggil pikiran bawah sadar Anda, pikiran bawah sadar akan mentransmutasikan kepada wujud fisik. Dengan media paling langsung dan praktis yang ada, perintah apapun yang diberikan kepadanya dalam kondisi penuh keyakinan atau kepercayaan bahwa perintah tersebut pasti akan dilakukan. Akhirnya sudah cukup penjelasan yang diperlukan untuk memberikan titik tolak yang dapat digunakan seseorang lewat percobaan dan praktis untuk memperoleh kemampuan mencampur keyakinan dengan perintah apapun pada pikiran bawah sadar. Kesempurnaan akan datang bersama latihan, tidak cukup hanya dengan membaca perintah-perintah. Jika benar seseorang dapat menjadi seorang penjahat hanya karena berhubungan dengan kejahatan dan isi fakta, benar juga bahwa seseorang dapat mengembangkan keyakinan dengan secara sukarela, mengatakan pada pikiran bawah sadarnya bahwa ia memiliki keyakinan pada akhirnya pikiran datang untuk menggantikan sifat pengaruh yang mendominasinya. Pahami kebenaran ini dan Anda akan mengetahui mengapa penting bagi Anda untuk mendorong emosi-emosi positif sebagai kekuatan yang mendominasi pikiran Anda dan menekan serta membuang emosi negatif. Pikiran yang didominasi emosi positif menjadi tempat yang baik bagi kondisi pikiran yang disebut keyakinan. Pikiran semacam itu dapat dan akan memberi pikiran bawah sadar instruksi-instruksi yang akan diterima dan dilaksanakannya dengan segera. Keyakinan adalah kondisi pikiran yang bisa dirangsang oleh autosugesti. Selama berabad-abad, pemuka agama telah berjuang membantu umat manusia untuk memperoleh keyakinan pada dogma atau keyakinan ini, itu, dan lainnya, tetapi gagal menjelaskan kepada mereka
bagaimana punya keyakinan itu. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa keyakinan adalah kondisi pikiran dan bahwa keyakinan dapat dirangsang dengan sugesti pribadi. Dalam bahasa yang dapat dimengerti orang biasa, kita akan menguraikan semua yang diketahui tentang asas-asas untuk mengembangkan keyakinan jika keyakinan belum ada. Yakinlah pada diri Anda sendiri, yakinlah pada yang tak terbatas. Sebelum kita mulai, Anda harus diingatkan lagi bahwa keyakinan adalah obat kuat abadi yang memberi kehidupan, kekuatan, dan tindakan kepada dorongan pikiran. Kalimat di atas perlu dibaca 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Kalimat itu perlu dibaca keras-keras. Keyakinan adalah titik mula semua akumulasi kekayaan. Keyakinan adalah pondasi semua mukjizat dan semua misteri yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum ilmiah. Keyakinan adalah satu-satunya antidot untuk kegagalan. Keyakinan adalah elemen unsur kimia yang ketika dicampur dengan doa memberi seseorang jalur komunikasi langsung dengan kecerdasan tak terbatas. Keyakinan adalah elemen yang mengubah getaran pikiran biasa yang diciptakan oleh pikiran orang yang terbatas menjadi wujud spiritual. Keyakinan adalah satu-satunya medium untuk menjaring dan memanfaatkan kekuatan kosmis kecerdasan tak terbatas. Semua pernyataan di atas dapat dibuktikan. Buktinya sederhana dan mudah ditunjukkan. Bukti itu terbungkus dalam prinsip-prinsip autosugesti. Oleh karena itu, mari kita pusatkan perhatian pada subjek autosugesti dan temukan apa itu dan apa yang dapat diwujudkannya. Fakta bahwa pada akhirnya orang akan mempercayai apapun yang orang tersebut ulangi terus-menerus. Baik pernyataan tersebut benar ataupun salah, adalah fakta yang sudah diketahui dengan baik. Jika seseorang terus-menerus berbohong, kebohongan tersebut pada akhirnya akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Selanjutnya, kebohongan tersebut akan dipercayai sebagai sebuah kebenaran. Setiap kita adalah kita seperti adanya, karena pikiran mendominasi yang kita biarkan menguasai pikiran kita. Pikiran-pikiran yang dengan sengaja kita tempatkan di kepala kita dan didorong dengan simpati dan dicampur dengan salah satu perasaan tersebut atau lebih akan menjadi daya motivasi yang mengarahkan dan mengendalikan setiap gerakan, tindakan, dan perilaku kita. Pikiran-pikiran yang dicampur dengan salah satu perasaan atau emosi tersebut akan menciptakan daya magnetis yang menarik dari getaran udara, pikiran-pikiran sejenis, atau yang berhubungan. Sebuah pikiran yang termagnetkan dengan emosi dapat dibandingkan dengan sebutir benih yang ketika ditanam di tanah yang subur, berkecambah, tumbuh, dan menjadi jutaan benih dengan jenis yang sama. Udara adalah sebuah massa kosmis besar yang berisi daya vibrasi abadi. Udara tersusun atas vibrasi destruktif dan konstruktif. Udara sepanjang waktu membawa vibrasi ketakutan, kemiskinan, penyakit, kegagalan, penderitaan, dan vibrasi kemakmuran, kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan, serta bunyi ratusan orkestra musik, suara manusia dengan individualitas dan sarana identifikasi sendiri-sendiri lewat medium radio. Dari gudang besar udara, pikiran manusia senantiasa menarik vibrasi yang selaras dengan vibrasi yang mendominasi pikiran manusia. Segala pikiran, ide, rencana, atau tujuan yang ada dalam pikiran seseorang menarik dari vibrasi udara, sekelompok kerabat, menambahkan kerabat-kerabat ke kekuatannya sendiri, dan tumbuh sampai pikiran, ide, rencana, atau tujuan tersebut menjadi pemotivasi dominan orang yang kepalanya menampung pikiran, ide, rencana, atau tujuan tersebut.
Sekarang, mari kita kembali dari awal dan belajar mengerti cara menanam benih asli sebuah ide, rencana, atau tujuan dalam pikiran. Informasi ini mudah dijelaskan. Ide, rencana, atau tujuan apapun dapat ditanam dalam kepala lewat pengulangan pikiran. Inilah sebabnya Anda diminta menuliskan pernyataan tujuan utama Anda atau sasaran pokok pasti, memasukkannya ke dalam memori, dan mengulanginya dalam kata-kata yang jelas, hari demi hari, sampai vibrasi suara tersebut mencapai pikiran bawah sadar Anda. Kita menjadi seperti sekarang ini karena vibrasi pikiran yang kita ambil dan anut lewat rangsangan lingkungan sehari-hari kita. Terapkan untuk membuang pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan dan menata kehidupan Anda sendiri. Dengan mengumpulkan harta dan hutang mental, Anda akan menemukan bahwa kelemahan tersebut adalah tiadanya rasa percaya diri. Kelemahan ini harus segera diatasi, dan keraguan diterjemahkan menjadi keberanian lewat bantuan asas autosugesti. Penerapan asas ini dapat dilakukan lewat pengaturan secara sederhana impuls pikiran positif yang dinyatakan dalam tulisan, diingat dan diulangi sampai impuls-impuls tersebut menjadi bagian perangkat kerja kemampuan bawah sadar pikiran Anda.